Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adikku sekalian, saya akan melanjutkan kembali materi kita, di mana materi kita ini yang kedua dengan judul ekonomi dan bisnis. Jadi mata kuliah kita adalah pengantar bisnis. Adik-adikku yang saya sayangi dan cintai, yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu ekonomi. Jadi kalau kita berbicara ekonomi itu terbagi dari dua. Di mana yang pertama yang kita sering dengar ada yang namanya ekonomi makro dan ada ilmu ekonomi mikro. Mikro itu selalu membahas tentang hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita berbicara tentang mikro itu adalah hal-hal yang kecil. Sedangkan makro adalah kita akan membahas tentang ekonomi yang besar. Biasa disebut dengan agregat atau keseluruhan. Jadi inilah materi yang saya akan membahas, khususnya mata kuliah pengantar bisnis. Jadi materinya ekonomi dan bisnis. Materi ini disusun dengan tim dosen STIE Tridharma Nusantara Makassar tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya macet. Saya akan membahas kembali apa itu ilmu ekonomi secara teori, karena yang namanya pengetahuan itu harus berdasarkan teori yang ada. Jadi apa itu ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari cara masyarakat mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa. Jadi kalau kita berbicara ekonomi, memang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Itulah ilmu ekonomi. Tentu dengan adanya keterbatasan, tentu ada keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa. Jadi selalu berketerkaitan antara barang dan jasa. Jadi orang berbisnis tidak hanya barang, tapi ada juga jasa. Jasa itu biasanya adalah pelayanan. Berikutnya, masyarakat mengembangkan sistem ekonomi agar dapat mengatur keseimbangan antara sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Ada tiga sistem ekonomi dasar ya, jadi ada tiga sistem ekonomi dasar. Yang pertama adalah kapitalis, di mana kalau kita berbicara kapitalis itu adalah salah satu sistem ekonomi yang berlaku di masyarakat dunia. Pertama, ada yang namanya liberal. Jadi kapitalis itu saling keterkaitan dengan sistem ekonomi liberal. Jadi di mana kalau berbicara kapitalis itu atau liberal, pemerintah memberikan kebebasan kepada para pengusaha untuk menentukan harga, baik harga dan barang dan harga jasa. Itulah penganut ekonomi kapitalis atau biasa disebut dengan liberal. Yang kedua, ada sistem ekonomi yang namanya komunis. Jadi komunis ini ada juga yang menggunakan, misalnya di negara-negara komunis, mungkin kita pernah mendengar ada yang namanya komunis, ya. Jadi sistem ekonomi dasar komunis ini diserahkan kepada masyarakat seluas-luasnya, masyarakat yang menentukan. Itu kalau menganut sistem komunis. Dan ada juga yang namanya ketiga dasarnya adalah sosialis. Adapun sosialis di sini di mana pemerintah yang mengatur. Ya, jadi harga dasar barang dan jasa semua diatur oleh pemerintah. Inilah ada tiga sistem ekonomi dasar dalam ekonomi. Jadi yang pertama adalah kapitalis atau biasa yang dikenal dengan sistem ekonomi liberal, dan yang kedua tentu adalah sistem ekonomi komunis di mana masyarakat diberikan kebebasan. Dan yang ketiga adalah sosialis. Jadi sosialis di sini adalah di mana pemerintah yang menentukan apakah harga barang, harga jasa semua ditentukan oleh pemerintah. Jadi inilah tiga sistem ekonomi dasar.
Selanjutnya, kalau kita berbicara bagaimana sih hubungannya bisnis dan masyarakat, tentu kita akan mencari dulu tentang ada yang namanya produsen dan konsumen. Ini yang tidak bisa terpisahkan, yaitu konsumen dan produsen ataukah produsen dan konsumen. Saya akan menjelaskan dulu apa itu produsen. Dalam dunia bisnis, produsen itu adalah penjual, kadang juga disebut dengan industri. Sedangkan konsumen itu kita sering mendengar bahwa konsumen itu adalah pembeli, pemakai, ataukah kadang masyarakat disebut dengan konsumen akan memakai barang tersebut. Sehingga di sini tentu ada yang namanya produsen dan konsumen, ada yang mau diolah. Misalnya bahan baku diolah oleh produsen, tapi di mana bahan baku ini dari konsumen itu sendiri atau dari masyarakat, dikelola oleh produsen, lalu produsen menjadikan barang, lalu barang dilempar ke pasar, lalu pembelinya adalah konsumen. Inilah kalau kita berbicara hubungan bisnis dan masyarakat. Jadi kembali lagi, bisnis itu bisa barang, bisa jasa. Kalau barang berarti ada produk yang dihasilkan, sedangkan jasa adalah pelayanan. Berikutnya saya akan menjelaskan lagi perbedaan badan usaha dan perusahaan. Dimana kalau kita berbicara badan usaha, tentu tujuannya adalah mencari laba. Kalau laba itu adalah bahasa ekonomi, kadang disebut juga dengan profit, itu sama artinya. Laba, profit itu sama artinya. Dalam bahasa Indonesia, tak apa-apa saya ungkapkan dalam bahasa Indonesia, itu biasa disebut dengan keuntungan. Jadi keuntungan, laba, profit itu sama artinya. Cuman yang membedakan karena kita ini adalah teori, sehingga teori mengatakan laba, profit juga teori mengatakan, tapi bahasa Indonesianya adalah keuntungan. Selanjutnya perusahaan itu dalam memproduksi barang, apakah barang dan jasa. Jadi perusahaan memproduksi barang, sedangkan jasa adalah pelayanan. Yang mana itu jasa? Ya bisa saja misalnya seorang guru, seorang dosen, itu adalah pelayanan, dokter dan tukang dan lain-lain. Inilah kalau kita berbicara perbedaan badan usaha dan perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penggabungan kerjasama antara perusahaan, di mana ada yang namanya kartel, ya, jadi ada kartel, ada pool, ada holding company, ada concert, ada joint venture, ada production sharing, ada kontrak karya dan ada merger. Jadi ini semua adalah bagaimana yang namanya penggabungan. Artinya penggabungan di sini bisa saja kerjasama atau biasa disebut dengan mitra. Saya akan menjelaskan nanti apa sih itu penggabungan dan mitra. Selanjutnya saya akan berbicara lagi tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ada yang namanya keuntungan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada 4, saya akan menyebutkannya. Keuntungan pertumbuhan ekonomi itu yang pertama adalah memperluas lapangan kerja. Jadi namanya pertumbuhan ekonomi, salah satu indikatornya adalah memperluas lapangan kerja. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan penghasilan para pekerja. Dan yang ketiga meningkatkan standar hidup. Dan yang keempat yang terakhir yaitu dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi inilah keuntungan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 4 indikatornya. Sedangkan ada aspek negatif pertumbuhan ekonomi. Di mana aspek negatif pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah menimbulkan masalah bagi kelestarian lingkungan hidup. Ini adalah dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pemikiran yang materialistis. Dan yang ketiga menimbulkan gejolak-gejolak harga dan dapat menimbulkan kenaikan harga. Jadi saya akan menjelaskan apa dampak negatif dari keuntungan pertumbuhan ekonomi. Pertama, tentu dampak negatifnya yaitu masalah kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup akan menjadi tercemar. Misalnya Anda pernah dengar limbah industri, limbah pabrik, itu adalah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Itu dampak kepada masyarakat sendiri. Sehingga dikatakan adalah aspek negatif pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu pemikiran yang materialistis.
masyarakat menjadi negatif pikirannya. Masyarakat jadi masyarakat materialistis. Itu dampak negatif. Jadi orang hanya melihat dari sisi materi, akhirnya terjadi kesenjangan. Ini juga adalah dampak negatif. Dan yang ketiga dampak negatifnya yaitu menimbulkan gejolak harga dan dapat menimbulkan kenaikan harga. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia bisnis, kenaikan harga itu biasa disebut dengan inflasi. Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar inflasi, itu artinya adalah kenaikan harga. Jadi inilah aspek negatifnya. Jadi ada aspek positif, ada aspek negatif. Di mana kembali lagi negatifnya pencemaran lingkungan, limbah, sedangkan yang kedua aspek negatifnya yaitu terjadi materialistis. Masyarakat menjadi hanya mengandalkan materi saja. Dampak sosial terjadi kesenjangan. Dan yang ketiga adalah inflasi. Jadi inflasi tentu tidak lain adalah kenaikan harga. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi dari materi kita ini yaitu ciri-ciri bisnis modern. Tentu ada yang namanya modern. Jadi ada 3 kalau kita berbicara bisnis modern, yaitu spesialisasi. Kita semakin spesial, artinya semakin spesifik. Jadi kita berbisnis semakin spesifik. Yang kedua yaitu saling ketergantungan. Jadi kita saling membutuhkan antara bahan baku dan barang jadi. Inilah tadi kenapa harus ada produsen, ada konsumen. Terjadi saling ketergantungan antara konsumen dan produsen. Konsumen adalah pembeli, sedangkan produsen adalah penjual. Jadi terjadi interaksi saling ketergantungan antara pembeli dan penjual. Itulah kalau kita berbicara konsumen dan produsen. Dan bisnis modern yang ketiga adalah produksi massal. Artinya apa? Dengan adanya bisnis modern, tentu industri bisa memproduksi sebanyak-banyaknya produk barang. Bahkan bukan cuma barang, bisa saja produksi massalnya adalah jasa tentang pelayanan. Kita lihat semakin banyak bertumbuh, di mana pertumbuhan secara massal baik barang maupun jasa pelayanan. Terjadi persaingan. Itulah ciri-ciri bisnis modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan berikutnya tentang resiko bisnis. Adapun resiko bisnis yaitu perubahan permintaan, lalu perubahan konjungtur, persaingan, lain-lain. Ini adalah resiko bisnis. Kenapa resiko? Resiko itu artinya adalah kerugian. Jadi kalau ada resiko tentu ada kerugian. Jadi kerugiannya apa saja? Ya bisa saja terjadi perubahan. Misalnya orang dari tradisional ke modernisasi. Tadinya orang hanya menggunakan telepon, sekarang kan menggunakan HP. Itu adalah risiko perubahan. Jadi terjadi permintaan HP, telepon ditinggalkan. Dan tentu banyak hal-hal yang lainnya. Misalnya orang naik gerobak menjadi naik motor. Nah, itu juga salah satu adalah perubahan permintaan. Orang tadinya belanjanya di pasar tradisional, sekarang ke mall. Apa artinya? Ini adalah risiko bisnis. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan. Itu disebut dengan risiko bisnis. Berikutnya saya akan menjelaskan lagi hubungan bisnis dan pemerintah. Jadi kalau kita berbicara hubungan bisnis dan pemerintah, tentu ada peran pemerintah dalam dunia bisnis. Ada 4 peran pemerintah dalam dunia bisnis. Pertama, sebagai pengatur dan pemaksa. Oh, ternyata negara harus wajib punya pemerintah, di mana pemerintah ini gunanya untuk mengatur. Ya, jadi yang mengatur bisnis itu pemerintah. Tentu muncul pertanyaan, di mana pemerintah mengatur? Dari segi pajak, dari segi regulasi. Dalam bisnis biasa itu pajak disebut dengan tax, sedangkan regulasi itu artinya adalah peraturan. Jadi yang membuat pajak, membuat peraturan tidak lain adalah pemerintah. Cuman dalam ekonomi biasa juga pemerintah disebut dengan government. Nah, jadi government ini adalah pemerintah. Jadi Anda akan banyak pengetahuan dengan belajar bisnis. Lalu peran pemerintah yang kedua dalam dunia bisnis selain sebagai pengatur juga adalah sebagai konsumen. Tetap juga dia akan belanja. Pemerintah butuh bahan. Jadi
konsumen itu adalah belanja. Jadi siapa saja yang belanja itu namanya konsumen. Jadi pemerintah juga akan belanja karena dia juga adalah individu manusia sebagai makhluk sosial. Lalu yang ketiga adalah sebagai saingan. Jadi setiap negara punya pemerintah, tentu ada persaingan-persaingan yang terjadi. Dan yang keempat adalah sebagai pemberi subsidi. Subsidi diharapkan di mana dibagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Misalnya kenaikan BBM itu disubsidi supaya kenaikan tidak terjadi. Kalau terjadi inflasi. Sehingga butuh subsidi untuk menstabilkan harga BBM. Saya kira ini adalah penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.